Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rija Palepi, NIT 19-2-12-072, Program Studi Permesinan Kapal, Politeknik Lautan dan Perikanan Pariaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, menjelaskan perbedaan sistem kerja hidrolik dan sistem kerja pneumatik, dan yang kedua, menjelaskan jenis-jenis kompresor. Sistem kerja hidrolik. Sistem kerja hidrolik adalah suatu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida sebagai power atau sumber tenaga pada sebuah mekanisme. Karena itu, pada sistem hidrolik dibutuhkan power unit untuk membuat fluida bertekanan. Kemudian, fluida tersebut dialirkan sesuai dengan kebutuhan atau mekanisme yang diinginkan. Sedangkan sistem kerja pneumatik, sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan gerakan mekanis. Sebab menggunakan udara terkompresi, maka sistem pneumatik tidak dapat dipisahkan dengan kompresor yang berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan tertentu. Kesimpulannya, pneumatik memanfaatkan udara, sedangkan hidrolik memanfaatkan zat cair atau biasanya oli. Sistem pneumatik pun lebih menekankan pada pemanfaatan hukum-hukum aeromekanika, sedangkan hidrolik bekerja dengan memanfaatkan hukum Pascal. Berikutnya, menjelaskan jenis-jenis kompresor. 1. Kompresor piston kerja tunggal. Kompresor piston kerja tunggal adalah kompresor yang memanfaatkan perpindahan piston. Kompresor jenis ini menggunakan piston yang didorong oleh poros engkol atau crankshaft untuk memanfaatkan udara atau gas. Udara akan masuk ke silinder kompresi ketika piston bergerak pada posisi awal dan udara akan keluar pada saat piston torak bergerak pada posisi akhir atau depan. 2. Kompresor piston kerja ganda. Kompresor piston kerja ganda beroperasi sama persis dengan kerja tunggal. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah pada kompresor kerja ganda, silinder kompresi memiliki sport inlet dan outlet pada kedua sisinya, sehingga meningkatkan kerja kompresor dan menghasilkan udara bertekanan yang lebih tinggi daripada kerja tunggal. Ketiga, kompresor diafragma. Kompresor diafragma adalah jenis klasik dari kompresor piston dan mempunyai kesamaan dengan kompresor piston. Hanya yang membedakan adalah jika pada kompresor piston menggunakan piston untuk memanfaatkan udara, pada kompresor diafragma menggunakan membran fleksibel atau diafragma. 4. Kompresor dinamis. Kompresor dinamis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal merupakan kompresor yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller untuk mempercepat aliran fluida udara atau gaya kinetik, yang kemudian diubah menjadi peningkatan potensi tekanan atau menjadi gaya tekan dengan memperlambat aliran melalui diffuser. Terakhir, kompresor aksial. Kompresor aksial adalah kompresor yang berputar dinamis yang menggunakan serangkaian kipas airfoil untuk semakin menekan aliran fluida. Aliran udara yang masuk akan mengalir keluar dengan cepat tanpa perlu dilemparkan ke samping seperti yang dilakukan kompresor sentrifugal. Kompresor aksial secara luas digunakan dalam turbin gas atau udara seperti mesin jet, mesin kapal kecepatan tinggi, dan pembangkit listrik skala kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.